Wowo nyalon lagi, pasangannya anak Pak Wiwi. Terlihat ambisi sekali sampai melanggar konstitusi. Oposisi gebrak meja sampai emosi. Dikasih jabatan menteri, Pak Wowo manut dengan Pak Wiwi. Ini Pak Wowo nyalon lagi, meneruskan misi Pak Wiwi. Bagi rakyat yang mengerti, gak bakalan Bapak dipilih. Sorry! Rakyat sudah semakin pintar menginginkan perubahan. Rakyat sudah semakin cerdas, tidak ingin hidup tertindas. Pajak naik, sembako naik, bikin rakyat hidup tercekik. Mau kritik, takut dilirik dari tekanan politik. Sorry! Pak Wowo nyalon lagi, meneruskan misi Pak Wiwi. Bagi rakyat yang mengerti, gak bakalan Bapak dipilih. Sorry! Halo Sobat Indoprime, selamat datang kembali di podcast Indoprime TV yang pastinya selalu menghadirkan informasi yang eksklusif, menarik, dan inspiratif. Dan di episode kali ini kita ditemani oleh para narasumber kita, yaitu Bapak Pierre Senjaya selaku Ketua Umum Cogan. Itu ya. Cogan, Ganjar. Corong Ganjar. Jadi kemudian narasumber berikutnya adalah Pak Surya Fardiantara, tim TPD DKI Paslon Capres dan Cawapres nomor urut 03. Ya, para sobat Indoprime TV, kali ini kita akan bahas beberapa masalah tentang persiapan pemilu terutama ya, dan khususnya kita akan tahu tentang bagaimana perkembangan para calon paslon kita, khususnya kita tentunya Ganjar Mahfud. Baik, untuk saat pertama kita nanti ada 5 sesi, dan sesi pertama kita akan bahas tentang Bapak Ahok yang tentunya kita semua tahu sempat ramai dan viral yang akhirnya Pak Ahok mundur dari Komisaris Pertamina. Menurut Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan para sobat Prime TV, semoga bisa mengerti tentang hal ini. Baik, kita akan sambut dan sapa para narasumber kita. Yang pertama mungkin Pak Surya dulu. Selamat datang Pak Surya. Ya, terima kasih Pak. Gimana kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan, kita kabar baik dan semuanya sehat senantiasa. Kemudian selanjutnya yang kita hormati Pak Pierre Senjaya. Lagi Pak Cocok, sehat-sehat selalu. Amin. Baik, kita akan langsung saja Sobat Indoprime TV, bahwa kita hari ini kita akan bahas yang sesi pertama. Kita tahu bahwa Pak Ahok itu sangat luar biasa ya eksistensinya dalam hal perkembangan politik di Indonesia. Beliau yang begitu sangat eksis di dalam politik untuk perkembangan bangsa Indonesia, bahkan memajukan segala lini. Oleh karena itu kita coba dulu tanya yang pertama, yaitu sempat ramai dan viral yang akhirnya Pak Ahok mundur dari Komisaris Pertamina. Menurut Anda bagaimana sih dengan sikap Ahok tersebut? Mungkin Pak Surya dulu. Iya, jadi terkait Pak Ahok mengundurkan diri dari Komisaris Utama Pertamina, menurut saya itu menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan yang baik. Jadi Prof Mahfud itu kan Cawapres kita juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi Prof Mahfud itu dalam penjelasannya menyampaikan bahwa
kenapa dia mengundurkan diri? Karena memang dalam prakteknya, dalam kesehariannya, ketika melaksanakan 2 tugas sekaligus gitu ya, tugas pertama sebagai Menko Polhukam, lalu kemudian menjadi calon wakil presiden, seringkali Prof. Mahfud ini merasakan kesulitan dalam membagi waktu. Karena memang tugas sebagai Menko Polhukam itu menyita konsentrasi yang cukup tinggi, begitu juga tugas beliau dalam berkampanye sebagai calon wakil presiden. Nah, agaknya hal serupa dirasakan juga oleh Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok agaknya ingin lebih berkonsentrasi dalam berkampanye untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden 03, kan seperti itu yang disampaikan di media. Nah, ini juga sebenarnya sekaligus menjadi tamparan bagi Menteri BUMN terutama Pak Erick Thohir. Jadi kan Pak Erick Thohir dan beberapa menteri-menteri lain juga ya yang belum mundur-mundur juga sampai sekarang. Beberapa menteri itu ada Pak Erick Thohir, terus juga ada Pak Bahlil ya yang di tim pemenangan. Pak Dahlia. Terus Pak Erlangga. Iya, yang di partai itu ada Pak Erlangga, Pak Zulkifli Hasan gitu ya, yang menteri-menteri lainnya. Nah, terutama ke Pak Erick Thohir ini yang lucu, yang komisaris BUMN aja mengundurkan diri. Nah, ini menteri BUMN-nya malah belum tetap mundur. Belum mundur dan terus berkampanye. Di debat Capres, di debat Cawapres kan hadir tuh Pak Erick Thohir itu kan saya rasa menjadi kritik tersendiri ya bagi Kementerian BUMN secara keseluruhan. Nah, sebenarnya juga banyak ketumpiar Pak Joco. Bukan cuman Pak Ahok yang kemudian mengundurkan diri untuk berkampanye. Salah satu lagi yang paling terkenal itu ya Abdi Negara, Abdi Sleng, gitaris Sleng. Nah, beliau aja komisaris juga. Iya, komisaris Telkom. Beliau memberikan contoh nih. Beliau sebagai seniman, sebagai musisi juga turut memberikan contoh kepada masyarakat bahwa tugas ngurus negara ini, tugas ngurus BUMN milik negara ini, termasuk juga di dalam itu nggak boleh main-main. Benar. Nggak boleh setengah-setengah. Iya, nggak boleh kita kerja itu nggak sepenuh hati, waktunya terbagi-bagi, nggak konsen. Nah, ini kan contoh dari mereka. Nah, berbeda dengan Pak Ahok, memang Pak Abdi Negara ini kan lebih banyak tidak banyak kontroversinya nih seperti Pak Ahok ya. Pak Ahok memang selepas pasca menjadi gubernur DKI Jakarta gitu kan, banyak pro kontra terhadap kepemimpinan beliau. Tapi secara umum menurut saya apa yang dilakukan Pak Ahok baik di DKI Jakarta dan juga yang dilakukan di Pertamina menurut saya memberikan hasil yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara ya secara keseluruhan, bagi kemajuan DKI Jakarta begitu juga bagi kemajuan Pertamina, begitu mungkin secara umum Pak Jojo. Nah, pagi ini kebetulan banget nih Pak Jojo, kita kotak-kotak semua nih. Iya. Jadi Ahokers tulen. Iya betul. Saya itu narasumber tapi juga Ahokers juga. Saya itu ketumpiar mendukung Pak Ahok itu sejak mencalonkan diri menjadi calon wakil gubernurnya Pak Jokowi. Benar, setuju. Sama-sama. Iya. Bahkan dulu saya kasih souvenir khusus tuh 3 dimensi untuk Pak Ahok. Ya kan? Nah, Pak Ahok tuh inspirasi buat banyak orang. Cuman yang kemudian saya kecewa waktu Pak Ahok mencalonkan diri menjadi gubernur. Menurut saya ini, menurut saya pribadi ya Pak Cocok Ketumpiar, apa yang dilakukan oleh lawan politiknya Pak Ahok di era itu yang juga kemudian mendaftarkan diri sebagai calon presiden hari ini, itu menurut saya bagian dari politik sara yang kemudian dapat merusak persatuan di Indonesia. Jadi percuma kita bikin Pancasila dijadikan falsafah negara kita, terutama sila ketiga persatuan Indonesia. Tapi karena kepentingan politik, karena nafsu politik gitu kan, agama digunakan, diperalat gitu untuk memuaskan hasrat nafsu politik salah satu paslon. Nah, yang saya khawatir apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Pak Ahok gitu kan, ketika Pilkada DKI Jakarta terulang lagi. Yang saya khawatirkan itu berharap semua tidak sampai sana. Iya, jangan sampai dong. Kita harus kali ini sasaran tembaknya beda, bukan Pak Ahok lagi. Iya, maksud saya tapi ini kan menjadi track record masalahnya Ketumpiar Pak Joco. Ini udah ada calon yang kemudian menunjukkan sikap bahwa mereka pernah gitu kan menggunakan politik sara yang kemudian bisa berdampak pada perpecahan bangsa begitu. Menurut saya ini perlu menjadi catatan khusus sendiri gitu. Kan. Kali ini saya rasa
masyarakat Indonesia akan lebih bijak dan lebih Iya, cerdas melihat itu lagi. harapannya begitu. Ya, karena kan kalau dulu kan kasusnya videonya dipotong-potong. Nah kali ini juga videonya dipotong-potong. Nanti kita bahas lagi nih mengenai Iya. tersebut. Nah cuman saya mau menggarisbawahi juga di sini adalah yang menarik ini. Katanya Pak SBY turun gunung, ya. Senior 02 turun gunung, ya kan. Bahkan Pak Jokowi pun turun gunung, ya kan. Presiden bagi-bagi sembako di depan istana, gitu. Tapi itu tidak menggemparkan Indonesia. Ya, begitu Pak Ahok turun gunung, Indonesia gempar. Iya dong. Ya kan, langsung heboh nih. Kenapa? Ini sosok yang luar biasa nih. Iya betul. Ya kalau menurut saya selevel sama Nelson Mandela. Ya. Ya kan gitu. Jadi Sosok beliau yang ditakuti ya. Iya. Waktu itu kita ketemu di Bali makan siang bersama Pak Ahok, bersama ketua saya Pak Adi Wijaya juga. Gitu. Jadi beliau itu tidak apa ya, semangatnya tidak turun walaupun sudah dikurung dalam penjara kurang lebih 2 tahun. Malah semangatnya ketika keluar makin berkobar-kobar. Ya, kemudian saya juga mau menggarisbawahi adalah kan digosipkan, saya mau klarifikasi juga bahwa katanya Pak Ahok nih ngikut Profesor Mahfud. Kalau Profesor Mahfud nggak mundur, Ahok juga nggak mundur. Sebenarnya nggak seperti itu. Ya, jadi sebenarnya sudah ada rapat RUPS yang di Desember, yang sudah dilakukan, harusnya dilakukan di Desember. Tapi rapat RUPS itu pemegang saham di Pertamina ini mundur, ya mundur sampai dengan Januari. Jadi permintaan mundur dari Pak Ahok ini sebenarnya sudah ada dari bulan Desember 2023. Ya, jadi kebetulan saat ini bersamaan dengan Profesor Mahfud mundur, baru Pak Ahok mundur juga. Ya, tapi kita ini euforia lah, semuanya bersama. Ya, pendekar-pendekarnya sudah turun gunung. Kita berharap sekali lagi yang terbaik. Dan saya rasa ini jadi satu contoh yang tadi kata Bro Surya juga, jadi satu contoh yang baik untuk semuanya. Ya, untuk para pejabat-pejabat, mulai dari presiden dan menteri-menteri. Ya, kan di situ dikatakan bahwa kalau misalkan pejabat ingin ikut kampanye harus cuti terlebih dahulu. Ya, nah ini saya rasa cuti atau mundur ya seperti itu. Ini saya rasa sebagai teladan yang baik buat kita semua di sini gitu ya. Tadi kan Bro Surya sudah sebutkan nih ada Pak Menteri A, Pak Menteri B, Pak Menteri C. Sebenarnya belum mundur nih, ya kan. Nah, kita dari tim sukses 03 memberikan contoh yang baik dan teladan. Dan saya rasa mau diikutin oleh paslon 01 baik, mau diikutin oleh tim sukses paslon 02 juga baik. Tapi kita memberikan teladan dan saya yakin bahwa masyarakat Indonesia bisa melihat, ya, bisa melihat dan lebih cerdas lagi menilai siapa yang benar-benar memang tidak menggunakan fasilitas negara dan fokus di dalam tim sukses untuk memenangkan paslonnya masing-masing. Betul. Jadi kalau menurut Anda Pak Ahok mundur dari Pertamina untuk bisa fokus mendukung pasangan Ganjar Mahfud, apakah menurut Anda itu pilihan yang tepat? Pilihan yang tepat sekali, bahkan tadi Pak Ahok mengatakan ya itu sudah dilakukan sejak mau diajukan sejak Desember, tetapi rapat RUPS, rapat umum pemegang saham di Pertamina itu mundur, ya mundur sehingga baru bisa dilakukan di Januari ini, ya kan. Tetapi memang beliau sudah mengatakan saya memang sudah mau turun sejak Desember, ya kenapa? Karena memang mau fokus, mau gaspol memenangkan paslon 03, ya paslon 03 Ganjar Mahfud. Ya, jadi memang Pak Ahok nih energinya begitu besar. Kalau orang nggak kenal Pak Ahok, pikir melihat wah Pak Ahok nih negatif nih, kalau ngomong keras sekali. Ya, nah begitu juga saya ingin menjawab beberapa hal yang belakangan ini dikatakan, katanya ada gosip ya, Pak Ahok di videonya itu Pak Ahok mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak bisa bekerja. Jadi sekali lagi, selama potongan-potongan video yang dipotong-potong, ya pada akhirnya ini akan memberikan informasi yang salah, informasi yang menyesatkan ya. Iya, konteksnya jadi nggak dapat. Iya, konteksnya nggak dapat. Jadi dikatakan bahwa begini, saya mau menggarisbawahi juga gitu. Orang pada saat ini mengatakan, gue nggak mau pilih Ganjar. Kenapa? Karena Ganjar akan dikontrol oleh Ibu Megawati. Ya, saya mau pilih Prabowo. Kenapa? Prabowo ini nanti dikontrolnya sama Jokowi. Gitu. Nah, Indonesia ini kan sistemnya adalah presidensial. Jadi presiden adalah pemimpin yang paling tinggi di dalam satu negara. Ya, nah masyarakat Indonesia harus mengerti ini, ya, gitu. Jadi pada saat sekarang pun kita lihat sendiri Pak Jokowi begitu kuat sebagai presiden. Ya kan, jadi artinya dari partai pun tidak bisa mengontrol, ya kan. Dan sekarang ini juga partai PDI Perjuangan sudah di luar dari pemerintahan, ya. Jadi artinya sekali lagi pimpinan tertinggi di dalam Indonesia, di negara Indonesia adalah presidensial, ya kan. Jadi artinya para pemilih ya
Sobat Indo Prime, generasi muda, jangan salah juga nih, jangan salah mengerti. Jadi artinya kalau dipilihnya Prabowo yang akan memiliki kontrol penuh 100% terhadap proses kenegaraan yang terjadi di Indonesia. Begitu juga Pak Ganjar akan memegang penuh. Ya, jadi jangan salah-salah. Oleh karena itu, menurut saya yang dikatakan oleh Prabowo, saya akan meneruskan Jokowi, saya akan menurut dengan Jokowi, itu misleading juga. Ya, kenapa? Begitu Prabowo terpilih, ya, yang dulu memiliki rekam jejak tidak baik, maka dia akan memiliki kontrol penuh terhadap negara Indonesia. Ya, gitu. Baik, jadi memang intinya bahwa semuanya itu akan diatur oleh presiden ya kalau kita. Benar. Karena presiden mempunyai kekuasaan penuh. Nah, Kekuasaan kalau penuh. menurut Anda, kalau Pak Ahok sendiri kan kenapa tidak mendukung Gibran atau Pak Prabowo yang notabene jelas bahwa Pak Ahok ini kan juga mendukung dan dekat dengan keluarga Jokowi gitu. Iya. Nah, bagaimana menurut Anda? Ya, iya. Nah ini juga yang menarik ya buat dibahas tadi ya Pak Jojo. Jadi saya baca di beberapa pemberitaan ya, seperti misalnya Hotman Paris kan waktu itu bicara ini, padahal kok seolah-olah ya disudutkan Pak Ahok ini, seolah-olah Pak Ahok itu dianggap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Itu kan dalam beberapa pemberitaan yang saya tangkap gitu ya. Karena Yang, dipotong-potong. iya, yang saya tangkap. Iya. Yang saya tangkap ini ya, metodik dari tim pemenangan 02 ingin menyudutkan Pak Ahok itu seolah-olah Pak Ahok ini, padahal Pak Ahok ini dulu sudah banyak sekali dibantu oleh Pak Jokowi, padahal Pak Ahok ini sudah menikmati Jokowi efek gitu kan. Nah, jadi kan seolah-olah Pak Bowo ini Pak Ahok ini bukan orang yang kemudian loyal segala macam. Nah, tapi perlu dipahami juga loyalitas, kesetiaan itu juga bukan berarti kita buta gitu kan Pak. Jadi kalau kita jadi penumpang di mobil lah, kalau supirnya ngajakin kita masuk jurang, masa ya kita harus ikut juga. Nah justru ini adalah bentuk keberanian Pak Ahok. Lagi-lagi Pak Ahok mencontohkan kepada kita, boleh kita loyal, boleh kita bersetia, tapi juga kita harus lihat, kita harus objektif melihat keadaan. Kalau memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini Mas Gibran, itu ternyata bisa merusak kualitas demokrasi di Indonesia, kenapa harus kita ikuti? Gitu. Iya. Jadi kita nggak boleh ikut itu. Ini orang udah, kita ikut dia udah lama, kita bersetia sama dia, akhirnya karena ingin menunjukkan kesetiaan kita kepada beliau masuk jurang, kita ikut masuk jurang juga, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi gitu kan. bukan loyalitas buta. Betul. Iya dong. Kelebihan Pak Ahok nih kalau saya lihat adalah dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Iya. Jadi diikutin calon pemimpin yang benar, yang bisa memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Iya. Itu yang paling penting. Nah jadi Kalau loyalitas buta serem juga kan. Tapi memang beberapa pihak yang di paslon sana banyak yang dipaksa-paksa juga sih. Diancam-ancam pakai KPK, diancam-ancam pakai polisi. Iya. Nah. Ngeri-ngeri sedap juga kan. Nah, yang kemudian juga perlu dipahami, Pak Ahok ini nggak bisa kita lihat sebagai seorang entertainer atau orang yang populer saja. Pak Ahok sudah beberapa kali menunjukkan bahwa Pak Ahok juga memiliki elektabilitas yang tinggi kan. Mulai dari perjalanan politik beliau di Sumatera, terus perjalanan politik beliau di DKI Jakarta gitu kan. Jadi Pak Ahok ini ternyata banyak juga pendukungnya. Pak Ahok ini banyak juga yang milih. Ahokers mania. Iya, makanya ketika Pak Ahok menyatakan diri ingin berkonsentrasi gitu kan dalam kampanye Capres 03, maka ini memberikan kekuatan yang baru kepada 03. Jadi bukan Pak Ahok sendiri yang kita nilai, tetapi bagaimana kita melihat, Pak Ahok dulu di Sumatera menang, DPR RI-nya menang, gitu kan, kepala daerahnya juga menang, gitu kan, sama Pak Jokowi juga, di Jakarta juga menang sama Pak Jokowi, begitu kan. Nah meskipun yang kedua ada eksiden gitu kan, ada permasalahan, tapi kan elektabilitasnya tinggi tuh Pak, gitu kan, nggak timpang gitu dengan calon lainnya gitu, masuk putaran kedua. Berarti kan menunjukkan bahwa Pak Ahok ini ternyata banyak juga orang yang kemudian respect, menghormati pemikiran beliau, menghormati cara kerja beliau, kan seperti itu. Nah inilah yang kemudian menjadi udara segar gitu loh buat kita pendukung 03 gitu. Makanya kita justru semakin bersemangat dengan adanya Pak Ahok yang juga ikut membantu kita berkampanye memenangkan Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD. Jadi energinya begitu besar. Saya sih sebenarnya mengerti nih, buat teman-teman juga generasi muda mengerti kenapa Pak Ahok tuh sebenarnya ditakutin
ya oleh semua pihak, khususnya oleh tim sukses seberang, ya. Karena Pak Ahok tidak bisa dibeli, ya. Orangnya bersih, bebas korupsi, tidak judi, tidak macam-macam dan seterusnya, ya. Bahkan sampai ada gosip kalau sampai Ganjar Mahfud terpilih, Pak Ahok akan menjadi ketua KPK. Ya, kan? Diberantas itu semuanya koruptor, ya. KKN nepotisme. Sampai sekarang ada nepo baby, berantas juga nepo baby. Ya, jadi ini memang mimpi kita bersama, mimpi besar bangsa Indonesia. Bagaimana paslon Ganjar Mahfud ini menang, ya. Kemudian kita pilih juga kandidat-kandidat terbaik untuk menjadi menteri. Kemudian kita arahkan untuk bisa benar-benar mencapai Indonesia unggul, Indonesia emas 2045. Amin. Ya, dan paling penting Pak Ahok harus jadi ketua KPK. Itu yang paling penting. Diberantas. Nah, kita bikin hukum dengan Profesor Mahfud di mana hukumnya semua koruptor dipenjara seumur hidup. Ya. Sama seperti di Singapura dong. Ya, jadi memang Pak Ahok itu tadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ketum Pierre, memang image ya, pencitraan yang dimiliki oleh Pak Ahok itu adalah orang yang tegas, orang yang berani melawan, berantas gitu. korupsi. Orang-orang yang tegas dan orang-orang yang berani melawan itu pasti pilihnya 03. Kira-kira begitu. Buktinya Pak Ahok saja pilih 03. Jadi kalau merasa berani, kalau kemudian merasa siap melawan segala bentuk ketidakadilan gitu kan, pilihnya 03. Gitu. Orang benar pilih Ganjar Mahfud, pilih pasangan yang benar juga. Orang pintar pilih Ganjar. Iya, itu lihat tuh Pak Ahok aja pilih Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Gitu, orang cerdas pilih Ganjar, orang waras pilih Profesor Mahfud. Jadi memang kita kumpulannya orang benar, orang cerdas, orang waras. Kalau di seberang itu pecah kosong. Gitu. Kalau yang nggak waras, waduh bahaya. Ini kalau kita bicara nasib bangsa. Nah sekarang kan terkait dengan elektabilitas juga eksistensi dari Pak Ahok. Sekarang beliau sudah mulai nih membantu kampanye Ganjar Mahfud. Nah, sempat viral ada berita tentang hal bahwa dia menyampaikan statement bahwa Jokowi tidak bisa bekerja. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Ya, jadi memang tadi yang seperti disampaikan Ketum Pierre ya, itu kan dipotong videonya. Dipotong. Jadi kan itu konteksnya berbicara tentang nawacita gitu ya waktu itu. Nah, terus kemudian sebenarnya udah diklarifikasi juga oleh Pak Ahok, Pak Ahok tidak bisa bekerja itu ya ketika Prabowo menang, jika seandainya Prabowo menang, ya Jokowi nggak bisa bekerja lagi dong. Dia kan udah berhenti jadi presiden. Jokowi tidak bisa mengontrol, karena pimpinan tertinggi tetap presiden. Iya, tetap Prabowo. Jadi sekali lagi kita harus jadi pemilih yang cerdas nih. Jangan mau dikatakan, oh tadi Prabowo ini nanti kan dikontrol oleh Jokowi. Jokowi akan mengawasi. Ya kalau udah di luar pemerintahan siapa yang mengawasi? Ya kan seperti itu. Sekarang juga Pak Jokowi mau kampanye kayak mau apa kayak ya kan terserah. KPU mengatakan Pak Jokowi kalau misalkan mau ikut kampanye tolong mengajukan izin cuti kepada presiden loh. Presiden berarti dirinya sendiri. Nah, tapi sebenarnya dari eksistensi Pak Ahok ini apakah ini merupakan pro kontra atau bagaimana ya? Maksudnya bahwa dia sudah akhirnya menceburkan diri untuk mengkampanyekan Ganjar Mahfud. Saya pikir nggak ada yang kontraproduktif dengan apa yang dilakukan Ahok hari ini ya. Yang terpenting itu Pak Ahok sudah menunjukkan sikap dia, lah juga bisa menjadi contoh bagi yang lain gitu. Nah itu merupakan hal yang seharusnya sama-sama kita dukung ya, sama-sama memberikan semangat baru ke kita gitu kan. Nah orang yang seperti Pak Ahok saja gitu kan, dengan pikiran warasnya dan ketegasannya itu memilih Pak Ganjar dan Prof Mahfud kan seperti itu kira-kira Pak. Akhirnya kan itu menjadi semangat tuh buat kita. Harapan kita juga tentu kemudian orang-orang yang di Sumatera yang dulu memilih Pak Ahok, orang-orang di Jakarta yang dulu memilih Pak Ahok ikut memilih Pak Ganjar dan Prof Mahfud kan kira-kira seperti itu Pak, harapan kita yang paling utama. Pak Ahok ini melambangkan sosok kepemimpinan yang berani, tegas dan bersih, bebas korupsi. Coba bayangkan kalau Pak Ahok itu penakut dulu ketika mau dipenjara, ya dia pasti kabur tuh kayak Habib Rizik, ya kan? Kabur dia, ya, tapi dia menunjukkan kualitas seorang negarawan. Dia bilang kalau memang secara hukum saya terbukti bersalah, maka saya akan bertanggung jawab. Ya kan? Caranya gimana? Dia tidak kabur dan menyerahkan diri. Itu benar-benar sosok satria. Jadi sebuah contoh yang luar biasa buat kita semua. Gitu. Jadi karena
Pak Ahok ini sosok luar biasa, tidak bisa dibeli, ya, bebas korupsi, maka semuanya takut. Gitu. Kan tadi saya bilang, calon ketua KPK loh. Dan siapa yang paling beruntung kalau misalkan Pak Ahok menjadi ketua KPK? Kita semua, masyarakat Indonesia. Ya, kenapa? Karena kita punya ketua KPK yang tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok. Ya. Jadi artinya uang rakyat tidak akan kemana-mana, tidak akan dikorupsi, ya, dan Indonesia sekali lagi akan lebih maju lagi. Amin. Ya. Sebenarnya sih yang saya lihat ketar-ketir ya, Yeah. dalam tanda kutip ketar-ketir dengan kehadiran Pak Ahok itu ya Pak Anies sebenarnya. Yeah. Kalau menurut saya. Makanan Karena jenggot ya? iya, karena head to head-nya kan waktu di DKI Jakarta kan Betul, seperti itu. betul Kita sekali. kita harus jujur lah sama diri kita sendiri. Yeah. Kalau nggak ada 212 kayaknya nggak menang itu Pak Anies. Kan begitu. Itu kita Yeah. harus jujur gitu kan. Kalau nggak ada 212 kayaknya nggak menang Pak Anies. Dan Yeah. yang mana itu perdebatan juga, permasalahan itu di kalangan umat Islam sendiri, perdebatan apakah benar itu bagian penistaan agama atau enggak, meskipun hukum akhirnya menunjukkan itu penistaan agama kan. Betul. Terlepas dari itu semua, elektabilitas yang dimiliki Pak Ahok menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pak Ahok. Masih kepada Ya, Begitu masih kan? tinggi. Nah, sekarang begini, kita bicara prestasi dalam memimpin Jakarta misalnya. Boleh ditanya kok ke masyarakat Jakarta secara umum. Ya. Lebih nyaman ketika di Jakarta ini, dirasa lebih nyaman ketika dipimpin Pak Ahok atau ketika dipimpin oleh Pak Anies. Ya. Ah, kan kira-kira seperti itu. Ini baru namanya head to head. Kita Pembangunannya, bicara kemajuannya. kita Kemajuan bicara itu. track record head to head Head to nih. head. Sama-sama pernah mimpin DKI Jakarta. Itu kan. Nah, Pak Ahok ketika menggantikan Pak Jokowi kan memimpin DKI Jakarta menjadi gubernur, bandingkan coba yang mana lebih nyaman bagi warga Jakarta, Betul, ketika dipimpin Pak Ahok atau ketika dipimpin Pak Anies. Bayangkan Nah, itu. Pak Cocok, pasukan Orange aja kangen loh sama Pak Ahok. Betul, Iya dong. betul Tahu nggak sekali. kenapa? Iya. Pak Cocok tahu nggak kenapa? Kenapa, Pak? Karena zamannya Pak Ahok inilah gaji-gaji pasukan Orange itu langsung ditransfer ke rekening bank masing-masing. Kalau sebelum-sebelumnya dikasihnya pakai amplop manual, dipotong lah 500.000 lah, dipotong berapa ratus ribu. Ya kan? Jadi teman-teman pasukan Orange ini kasihan. Kalau mau terima gaji deg-degan, dipotong berapa duit. Tapi zamannya Pak Ahok langsung lewat Bank DKI. Tidak ada potongan, bebas potongan, mendapatkan gaji 100% langsung ditransfer ke rekening bank masing-masing. Nah, Luar biasa nggak itu? Luar biasa, betul. Nah, Memang sekarang harus seperti itu. Betul seperti itu. Jadi keadilan tetap merata betul-betul. Iya. Sehingga mereka merasakan apa yang mereka berbuat itu sudah nyata gitu dia. Nah, sekarang terkait dengan kepemimpinan selama di DKI Jakarta, bergabungnya Pak Ahok di tim Ganjar Mahfud ini seberapa besar sih peluang kemenangan untuk Pilpres nanti, khususnya suara di DKI? Iya. Nah, jadi kalau merujuk ini kan kalau kita buka data statistik ya Pak ya. Ini kan kemudian dulu di DKI Jakarta itu kan ada 3 paslon kan Pak. Iya. Anies Baswedan, AHY sama Pak Ahok kan. Iya. Nah, lantas kemudian AHY nggak masuk putaran kedua. Nah, itu kan saya rasa sudah dianalisis dengan tegas ya bahwa kemudian pendukung AHY akhirnya mendukung mengarahkan dukungannya kepada Anies Baswedan, kan kurang lebih seperti itu hasil analisisnya begitu kan. Nah, sementara Pak Ahok ini sendiri bisa mengimbangi suara dari 2 pasangan lainnya gitu kan. Nah, ini kan menunjukkan apa? Oh, berarti sebenarnya di DKI Jakarta dukungan atau elektabilitas Pak Ahok juga sangat tinggi kan, kira-kira seperti itu. Dan jangan dilupakan juga masyarakat itu ketika memilih Anies Baswedan, mereka belum pernah merasakan gimana rasanya dipimpin oleh Anies Baswedan. Betul. Gitu kan. Nah, kalau sekarang mereka sudah merasakan nih, oh begini ya rasanya dipimpin oleh Anies Baswedan. Bisa mereka comparing membandingkan enak mana nih ketika dipimpin oleh Ahok atau ketika dipimpin oleh Anies Baswedan. Betul. Nah, ini menjadi entry point utama yang kemudian bisa menjadi stepping stone gitu bagi pasangan 03. Oh, ternyata masyarakat misalnya ya, kayak saya secara pribadi kan saya di Jakarta dari tahun 2007 nih Pak. Saya secara pribadi merasakan kayaknya lebih nyaman di era Pak Ahok ya, Jakarta rasanya lebih bersih. Saya pernah mengalami sendiri Pak Ahok itu dulu waktu menjadi gubernur itu dia di depan balai kota itu dibuka dia
dia Pengaduan. secara Pos pengaduan pengaduan. dia pribadi sendiri, Turun langsung. nggak pakai ajudan-ajudan, nggak pakai sekretaris-sekretaris. Tidak ada birokrasi. Ya, tidak ada Memotong birokrasi yang birokrasi. ngejelimet gitu. Ketika masyarakat mengadu, didengarkan, diselesaikan masalahnya. Dan yang paling hebat itu adalah PTSP, pelayanan Iya, terpadu satu pintu. Iya, itu. Ya kan, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi artinya satu pintu untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang muncul di DKI Jakarta. Jadi sebenarnya terobosan-terobosannya banyak. Ya, jadi makanya saya bilang saya antusiasnya begitu besar nih, Bro Surya. Iya. Nah, kita ini orang-orang yang merasakan betapa nikmatnya ya, betapa mengasihkannya ketika punya pemimpin yang berani, Betul. gitu kan. Bahkan berani membongkar isi dapur Iya. pemerintahnya sendiri. Dapur gua kotor nih, kata Ahok Benar. gitu kan. Berani Dan dibongkar dia loh orang sama pertama dia. loh yang ini kalau misalkan rapatnya online. Iya, betul. Terbuka, Berani bisa ya kan? memberi. Berani Iya. membongkar karena budaya Transparan. itu kata kuncinya adalah Iya. bagaimana Pak Ahok bisa menjadi pemimpin yang memiliki transparansi dalam mengelola DKI Jakarta. Nah, jadi juga saya ada satu hal yang paling berkesan ya pada zamannya Pak Ahok menjadi gubernur itu. Jadi jalan depan rumah saya itu 20 tahun lebih itu di Kelapa Gading ya, Jakarta Utara itu tidak pernah dibenerin Pak Cocok. Ya, zamannya Pak Ahok ya kan ternyata APBD Jakarta itu mencukupi ya untuk melakukan pembangunan dan perbaikan. Ya, akhirnya setelah 20 tahun jalannya itu rusak ya, tidak punya dana perbaikan katanya Pemda bilang nggak ada Pengprov nggak ada ya zamannya Pak Ahok ya tanpa basa-basi langsung mulus ya satset mulus semua. Iya. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya Pak Cos tadi, nah inilah yang kemudian menjadi salah satu modal salah satu modal utama loh. Iya, salah satu modal utama bagi Prof Mahfud untuk memenangkan DKI Jakarta gitu. Nah, itu kan penting ya. Jadi semua bergetar. Iya ya. dong. Bukan Jokowi efek, ini Ahok efek. Bergetar, semuanya bergetar takut. Nah, sangat strategis ya apa yang dimiliki oleh Pak Ahok. Jujur kita ini kalau jujur ya kita di tim pemenangan daerah, saya secara pribadi lah kalau nggak mau mengatasnamakan tim pemenangan daerah Jakarta. Sekarang kita ditanya apa sih modal memenangkan Ganjar Mahfud di DKI Jakarta? Ya paling kan kita jawabnya, karena suara PDI Perjuangan paling banyak, paling besar di DKI Jakarta. Nah masalahnya kan itu berdasarkan kursi Pak Coco gitu kan. Itu kan berdasarkan kursi dan ada kursi partai lainnya juga, gitu kan. Nah ditambah lagi dengan kehadiran Pak Ahok itu semakin meyakinkan kita. Apa ya Pak Ahok statement tegasnya kan baru beberapa bulan terakhir lah mungkin begitu kan. Benar. Itu kan. Nah ketika Pak Ahok hadir udahlah PDI-nya besar gitu kan, partai pengusungnya besar suaranya, ketua DPRD-nya dari DKI dari PDIP, terus juga suara atau perolehan kursinya paling besar PDI Perjuangan, ditambah lagi sama kehadiran Pak Ahok. Inilah yang kemudian menjadi modal kita bisa mempermalukan paslon 01 nanti di DKI Jakarta. 01 dan 02. Iya, ente boleh dulu gubernur di DKI Jakarta. Lihat nih Pak Ahok udah turun gunung. Lihat nih kerja-kerja partai PDI Perjuangan. Nah, kira-kira kan seperti itu, Pak. Tentunya menjadi harapan kita semuanya ya. Nanti mudah-mudahan dengan benar. bergabungnya Pak Ahok ini akan semakin membuka wawasan bagi kita khususnya para simpatisan dan juga khususnya warga Jakarta. Mereka udah matanya sekarang terbuka ngeliat Betul sekali. Pak Ahok nih benar-benar komit. Bila dibandingkan dulu Pak Ahok dan Pak Anies ini, waduh jauh bagaikan bumi dan langit. Yang satu kerja nyata, pemimpin dan melayani, yang satu ya kan hanya kebanyakan wacana-wacana dan wacana saja. slogan-slogan yang lebih slogan gimmick-gimmick lah. Itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta. Jadi mereka kan bisa berpikir, Pak Ahok aja pilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud begitu kan. Jadi memang harus pilih pemimpin yang sosoknya bersih, kerja nyata dan melayani. Betul sekali. Dan bukan hanya slogan-slogan saja. Baik, sobat Prime TV yang berbahagia, kami sungguh berbahagia karena apa yang sudah kita dapatkan, wawasan terbaru bagi kita khususnya pengetahuan tentang sosok Pak Ahok yang sudah betul-betul akan terjun membantu tim sukses Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, jangan lupa sobat Prime TV untuk like, komen, dan subscribe
bagi podcast kami ini. Mudah-mudahan ini sungguh membuka wawasan dan bagaimana Anda sudah menentukan pilihan untuk yang akan datang. Sobat Prime TV yang terkasih, kita sudahi dulu sesi ini, nanti kita akan bergabung lagi. Terima kasih Anda semuanya, kita akan bergabung lagi. Terima kasih, salam sukses.